Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang Risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Masih tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentang masalah keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan rahimahullah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Kami meyakini, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hayyun, apa? Maha hidup. La yamut, tidak mati. Qayyumun, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengurusi, menjaga, selalu menjaga. La yanam, tidak pernah tidur. Di sini ayyuhal ikhwah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengurusi. Dan dua nama ini ayyuhal ikhwah adalah seringkali digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Ya. Dalam 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian awal surat Ali Imran. Demikian juga dalam surat Thaha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ini 3 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menggabung antara namanya Al-Hayyu dan nama dia juga yaitu Al-Qayyum. Ya, pertama di surat Al-Baqarah, yang kedua di awal surat Ali Imran, dan yang ketiga di surat Thaha. Ini Allah Subhanahu wa taala sering menggabung. Bahkan Al-Qayyum tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila bergandengan dengan Al-Hayyu. Salah satunya adalah Allah menyebutnya di dalam surat Al-Baqarah, yaitu yang biasa dikenal dengan ayat kursi. Sebuah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, ala adulluka an a'zami ayatin fi kitabillah. Tahukah kamu ayat apa yang paling agung di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab sahabat tersebut, ayatul kursi, ayat kursi. Maka Nabi SAW mengatakan, liyahni'akal ilmu abal mundir. Selamat atas ilmu yang kamu ketahui wahai Abul Mundir. Siapa yang tahu? Sahabat siapakah itu? Abul Mundir, kunyahnya. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Nah, sahabat Ubay bin Ka'ab. Yang menjawab ketika Nabi SAW bertanya, ayat apakah yang paling agung? Maka dia mengatakan dengan kecerdasannya,
dengan ilmunya dia mengatakan ayat kursi. Karena ayat kursi mengandung kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang nama Allah yang paling agung itu apa. Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Ar-Rahman, ada yang lainnya. Tapi ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa? Karena Al-Hayyu Al-Qayyum disebut di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Ya, baik. Adapun Al-Hayyu, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy yang artinya adalah zat yang maha hidup, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Hayyu di dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali. 3 kali digandengkan dengan Al-Qayyum dan 2 kali sendirian. Ya. Allah menyebut Al-Hayyu sendirian di dalam 2 ayat. Yang pertama, surat Al-Furqan ayat 58. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut." Bertawakallah engkau, bergantunglah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Dan yang kedua adalah dalam surat Ghafir ayat 65. Allah berfirman, "Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisina lahuddin." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup. Tiada ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maka berdoalah, beribadalah, ya, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, ayyuhal ikhwah, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang wajib kita tetapkan adalah Al-Hayyu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah maha hidup. Dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna. Tidak seperti kehidupan makhluk. Makhluk juga hidup. Allah Subhanahu wa taala juga hidup. Dan ini tidak berarti kemudian kita mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu sudah kita sebutkan sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Al-istiraku fil asma la yastalzimul istirak fi, ya, al-musammayat. Persamaan di dalam nama tidak mengharuskan, ya, sama di dalam sifatnya, bagaimananya. Allah Subhanahu wa taala hidup. Manusia juga hidup. Allah menyebutkan, ya, yuhrijul hayya minal mayyit. Dialah Allah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari mati. Ya. Jadi Allah mensifati manusia juga hidup. Tetapi hidupnya Allah tidak sama seperti hidupnya makhluk. Salah satu perbedaannya, kalau makhluk hidup, tapi dia pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Tapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Tidak ada kematian di dalamnya. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut." Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, ya, yang tidak pernah mati. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Allah kehidupan yang sempurna. Tidak seperti kehidupan makhluk, ya, yang serba kekurangan. Kadang mereka mendapatkan kesusahan, kadang mereka mendapatkan musibah, sakit, kadang, ya, bukan kadang lagi, dan pasti mereka akan berakhir dengan kematian. Itu makhluk, kehidupan makhluk. Tapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna, tidak sama seperti makhluk. Baik. Kemudian Qayyum. Qayyum tadi sudah kita sampaikan bahwa Qayyum adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak berapa kali? Al-Qayyum 3 kali. Dan dia selalu disebutkan bersama Al-Hayyu. Kalau Al-Hayyu 5 kali karena
di samping dia disebutkan dengan Al-Qayyum, dia kadang sendirian juga di dalam dua ayat yang lain. Kalau Al-Qayyum selalu diiringkan dengan Al-Hayyu, ya, 3 kali. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, di awal surat Ali Imran dan surat Toha. Taib 111. Dan makna Al-Qayyum adalah, ya, Al-Mutawalli Al-Hafidhud Daim, yaitu zat yang mengurusi, mengatur, ya, menjaga, ya, dengan selalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu mengurusi urusan makhluknya, ya, menjaga makhluknya. La yanam, tidak pernah tidur. Karena tidurnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah aib. Ya, tidurnya Allah Subhanahu wa taala adalah aib. Orang jaga kok tidur. Kan dia jaga makhluknya. Aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, bahkan tidak ngantuk, karena kebesaran, ya, sifat qayyumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga makhluknya sehingga enggak pernah tidur. Beda sama manusia. Santri suruh jaga malam, banyak ngantuknya daripada meleknya. Betul apa enggak? Enggak, insya Allah enggak. Ya, kecuali paling, ya, 50% lah. Taib, itu kalau manusia, ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala enggak ngantuk, enggak tidur. Karena sifat ngantuk dan sifat tidur itu bertentangan dengan sifat qayyumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas, ya? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yanam wa ma yanbahi lahu an yanam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur, dan haram bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Yambahi ini sebagai faedah bahasa. La yambahi itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa syar'i, untuk Allah, ya, dan dalam bahasa syar'i artinya adalah haram, terlarang. Wa ma yambahi lirrahmani ayyattakhidha walada. Jangan diartikan tidak pantas. Kalau itu untuk bahasa selain Al-Qur'an dan hadis, la yambahi, tidak pantas misalkan. Itu antum cocok untuk mengartikannya dengan tidak pantas. Misalkan tidak pantas bagi santri, ya, untuk misalkan safar hanya pakai kaos aja misalkan. Antum gunakan pakai lafaz la yambahi, artinya tidak pantas. Tapi kalau dalam bahasa syar'i la yambahi itu adalah apa? Untuk sesuatu yang haram. La yambahi li ahadin an yasjuda li ahadin. Ada hadis misalkan tidak yambahi itu artinya apa? Haram. Haram atau terlarang bagi seorang untuk sujud kepada orang lain. Di sini kita enggak artikan tidak pantas. Ya, karena kalau kita artikan tidak pantas itu boleh, tapi cuma enggak pantas gitu aja kan? Masih boleh. Tapi la yambahi dalam bahasa syar'i itu adalah maknanya haram. Haram bagi Allah untuk menjadikan anak. Haram seorang untuk sujud kepada orang lain. Haram bagi Allah untuk apa? Untuk tidur. Ya, jadi ini adalah faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan Ad-Da'wa Ad-Dawa, bahwa la yambahi itu dalam bahasa syar'i artinya adalah haram, terlarang. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala qayyum, menjaga, dan tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah tidur. Taib. Karena itu adalah aib dan kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi manusia ngantuk bagus apa enggak? Tidur. Bagus, ya?
Antum kalau nggak bisa tidur, ya nggak tidur malah aib. Orang kok nggak tidur, aib malah. Ya, orang bisa tidur itu bagus, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sembarangan, ya jangan sembarangan tempat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya tidur itu, ngantuk itu nikmat pada tempatnya. Dan bukan nikmat kalau bukan pada tempatnya. Kapan ngantuk tidur itu adalah nikmat? Ketika kita dalam kondisi yang mencekam, kita bisa tidur. Pas saat kita takut bisa tidur, itu bagus. Ya, karena kita akan merasa apa? Nyaman, aman. Makanya dulu ketika para sahabat Rasulullah SAW pada perang, kadang dikasih ngantuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena biasanya orang kalau pas kondisi tegang seperti itu, nggak bisa apa? Tidur. Nggak bisa tidur. Maka bisa tidur pada saat-saat seperti itu adalah nikmat. Ya, adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau tidurnya di masjid. Masya Allah, nikmat sekali. Jangan kira ya, ada kisah, ada orang non-muslim masuk Islam gara-gara melihat banyak orang Islam istirahat tidur di masjid. Ya, kok bisa ya? Dia lewat masjid, kok banyak orang tidur di masjid. Masya Allah, alangkah nikmatnya. Kita di gereja, ya kalau masuk gereja nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ini kok banyak orang malah apa? Merasa bisa nyaman di masjid. Maka ini adalah agama yang paling bagus. Nyaman berarti bisa tidur di masjid itu nyaman. Subhanallah. Tapi kalau tidur ngantuk bukan pada tempatnya, ya bukan nikmat. Makanya Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan, ya, an-nu'asu fi majalisil ilm minasyaitan. Ngantuk di majelis ilmu itu dari setan. Ya, dikipasi sama setan. Ya. Taib. Jadi kalau pada Allah Subhanahu Wa Taala itu aib. Tapi pada makhluk, orang bisa tidur, orang bisa ngantuk, itu sempurna. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala asalkan pada tempatnya ya. Nggak bisa tidur, antum jangan perhatikan, banyak orang yang susah tidur. Antum dikasih tidur, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang di sana, mereka nggak bisa tidur. Bahkan kadang sehari, 2 hari, 3 hari bahkan nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Banyak di antara mereka karena susah untuk tidur, ngepil. Ya, minum obat-obatan, pil agar supaya bisa tidur. Ada yang sampai ke ya tempat-tempat gitulah, hiburan-hiburan supaya bisa tidur coba. Sekarang kita Masya Allah, ya tidur tinggal menjamkan mata, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai kalau di kelas pun tinggal menjemin, langsung sudah terbang. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makhluk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Ngantuk bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tidur bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mati bagi Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang aib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu bertentangan dengan ya kesempurnaan hidup dan qayyumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan perlu diketahui ayyuhal ikhwah bahwa 2 nama ini ya adalah 2 nama yang sangat sempurna, yang mengandung semua nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya. Ya, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid mengatakan, "Inna hadainil ismaini yatadhammanani jami'as sifat." Sesungguhnya 2 nama ini, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yatadhammanani jami'as sifat, mengandung semua sifat. Fasmuhul hayy yatadhammanu jami'as sifatidz dzatiyyah. Nama Allah Al-Hayy
maha hidup mengandung semua sifat Allah dzatiyah, zatnya. Ya minal ilmi, seperti sifat ilmu, was-sam'i wal basar, mendengar dan melihat, wal qudrah, mampu, dan sebagainya. Wasmuhul qayyum, dan nama Allah al-qayyum, yatadhammanu jami'as sifatil fi'liyah, mengandung semua sifat fi'liyah Allah SWT. Jadi sifat Allah SWT itu terbagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Nah, pada nama Allah Al-Hayyu ini mencakup dan mengandung seluruh sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada nama Al-Qayyum itu mengandung sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Seperti apa sifat fi'liyah itu? Al-Khalq, ya, penciptaan, tadbir, ya, pengaturan, ihya, menghidupkan, imatah, mematikan, dan sebagainya. Baik. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, ayolah ikhwah, dari perkataan penulis ini, Al-Imam At-Tahawi, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ya, pertama kita bisa simpulkan bahwa Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Bahkan dalam 3 ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan secara apa? Berbarengan. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat Al-Qur'an yang paling agung, yaitu ayat Kursi. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa Al-Hayyu Al-Qayyum adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia juga. Ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua dari penjelasan tadi, bahwa sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti hidupnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya sifat hidup, makhluk juga punya sifat hidup, tapi hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti hidupnya makhluk. Apa perbedaannya antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk? Banyak perbedaan. Di antara perbedaannya, kalau kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna, ya, tidak pernah ada sesuatu yang, ya, tidak mengenakkan, memberatkan, menyakitkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti, ya, musibah. Ya, kalau makhluk kan musibah. Ada musibah, kadang sakit. Dan yang pasti adalah mati. Tapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ya, kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut." Ya, bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Karena kesempurnaan apa? Kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dulu juga, kalau antum masih ingat, sudah kita sampaikan sebuah kaidah bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat dari dirinya, apa? Menunjukkan kesempurnaan sifat kebalikannya. An-nafyu anis syai'i, ya, isbatun likamali dziddihi. Gitu ya? Masih ingat apa enggak? Apabila Allah Subhanahu wa taala meniadakan sebuah sifat dari dirinya, maka itu menunjukkan kesempurnaan sifat lawannya. Ya, seperti dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat mati dan sifat tidur dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kesempurnaan kebalikannya. Kebalikan mati berarti apa? Hidup. Allah tidak mati karena kehidupannya sempurna. Allah tidak tidur karena penjagaannya sempurna. Ya. Kemudian kesimpulan yang ke berapa? Yang keempat, bahwa, ya, nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu mengandung semua sifat-sifat yang lainnya. Al-Hayyu itu mengandung semua sifat-sifat dzatiyah yang lain, seperti ilmu, mendengar, ya, melihat. Taib. Adapun Al-Qayyum mengandung sifat-sifat
fi'liyah yang lainnya, seperti menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, dan sebagainya. Baik. Selanjutnya, khaliqun bila hajatin, razikun bila ma'unatin. Allah Subhanahu wa ta'ala khaliq. Apa khaliq? Pencipta. Bila hajatin, tanpa hajah, membutuhkan. Allah menciptakan makhluk, Allah tidak butuh kepada makhluk. Yang butuh adalah makhluk butuh kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya. Razikun bila ma'unah. Allah memberikan rizki tanpa beban. Ya, tanpa beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Setelah penulis menyebutkan tentang dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum, sekarang beliau juga menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, yaitu Al-Khaliq dan Ar-Razik atau Ar-Razzaq. Yang pertama adalah Al-Khaliq. Kita bahas dulu. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta. Dan nama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 11 ayat di dalam Al-Quran. Ya, Al-Khaliq disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 11 tempat di dalam Al-Quran. Maka sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menciptakan. Tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada mereka. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, bukan berarti agar Allah kaya. Bukan berarti agar Allah Subhanahu wa ta'ala mulia. Bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada makhluknya. Tidak. Kalau manusia membuat suatu teknologi baru, menciptakan teknologi baru, itu karena apa? Dia butuh. Orang buat mobil, itu karena dia butuh kepada mobil. Ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan makhluk, bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Perhatikan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya. Saya tidak ingin dari mereka agar mereka memberikan rizki kepada saya. Dan saya tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makanan kepada saya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang ar-razzaq, maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Baik. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, Allah bukan berarti kemudian Allah meminta kepada kita agar kita memberi makan dan rezeki kepada Allah. Tidak. Allah cuma meminta kepada kita agar kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu pun manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, ya, itu manfaatnya bukan kembali kepada Allah. Manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan surga, pahala, ya, yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi maslahatnya kembali kepada diri kita sendiri. Maka jangan sekali-kali tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
seakan-akan kita telah memberikan sebuah jasa kepada Allah. Allah nggak butuh kepada amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amal perbuatan kita. Kita mau berbuat baik atau berbuat jelek tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat baik, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jelek, itu pun kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terpengaruh, tidak pernah terkurangi karena kemaksiatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah mulia karena amal perbuatan baik kita. Jadi ini perlu kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Yang butuh kepada makhluk, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, justru makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah manusia-manusia yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, kalau Allah tidak memberikannya, kita nggak akan bisa mendapatkannya. Makanya banyak bergantung kepada Allah. Banyaklah berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Adapun makhluk adalah fakir. Bila dia memiliki kekayaan, itu hanyalah sementara. Makanya manusia, kekayaannya tidak ada yang kekal dan abadi. Yaumun lana wa yaumun alaina. Yaumun nusa'u wa yaumun nusaru. Kadang manusia mendapatkan kemiskinan, kesusahan, kadang mendapatkan kebahagiaan. Kehidupan itu seperti roda yang silih berganti. Kadang manusia di atas, kadang di bawah. Kadang dia kaya, kadang dia miskin. Betapa banyak orang yang dahulunya kaya kemudian bangkrut menjadi orang miskin. Dan betapa banyak sebaliknya, orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Dan betapa banyak orang juga yang miskin, kaya, miskin lagi, kaya lagi. Semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka Allah akan menghilangkan kalian dan mengganti dengan makhluk yang lainnya. Artinya Allah enggak butuh kepada kalian. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau, Allah akan ganti dengan makhluk yang lain. Maka jangan kalian bersombong. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan semua itu tidaklah berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis, Razikun bila ma'unah. Nama Allah yang lain adalah Razik atau Razzaq. Razzaq. Taib. Ar-Razzaq juga nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hanya sekali. Dalam surat Adz-Dzariyat tadi ayat 58. Innallaha huwa ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Tapi kalau Razik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk jamak. Anta khairu ar-razikin. Anta khairu ar-razikin. Misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 114. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rizki kepada manusia. Memberikan rizki kepada manusia. Dan rizki rizki terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah rizki secara umum, mencakup mukmin, mencakup kafir, mencakup orang yang baik ataupun orang yang maksiat. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah beri rizki. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk di atas muka bumi ini
kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepadanya. Ya. Bahkan hewan mereka mendapatkan rezeki sesuai dengan ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keahlian kepada mereka untuk mencari rezeki. Ya. Kalau kita mempelajari tentang kehidupan hewan, banyak yang menarik dalam mencari rezeki. Antum tahu hewan musang? Salah satu keajaiban musang untuk mencari rezeki adalah dengan cara melembungkan perutnya. Pura-pura mati. Lembungkan perutnya. Kakinya semuanya diangkat sama tangannya. Sehingga tatkala nanti ada orang yang tatkala ada hewan yang lain yang ingin untuk memangsanya, ya, baru kemudian hidup, disikat, jadi makanan. Ya, itu salah satu cara di mana Allah SWT memberikan rezeki kepada makhluknya. Dan menarik apa yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebuah kisah, ada seorang yang pernah melihat ada seekor burung ngambil padi. Ambil padi, dia terbang, kemudian ngambil lagi berkali-kali. Akhirnya orang ini membuntuti burung tersebut. Dibuntuti, ternyata ya, burung tersebut memberikan padi itu kepada seorang temannya yang berada di atas pohon, ya, dalam keadaan buta. Jadi ada burung yang lainnya yang buta, nggak bisa cari makan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dengan lewat apa? Temannya yang lain untuk mencarikan. Subhanallah. Ya, baik. Yang kedua, rizki yang khusus. Berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh, rizki yang halal. Ya, kalau rizki secara umum itu masuk dalam bagian yang pertama. Rizki yang haram itu masuk rizki juga loh ya. Ya, masuk rizki. Tapi rizki secara umum. Adapun rizki secara khusus, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka Allah memberikan kepada mereka dengan rizki yang halal. Ya, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ini rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus. Hamba-hambanya yang khusus. Jelas ya? Baik. Jadi rizki itu ada dua macam. Yang pertama adalah rizki secara umum, ini mencakup. Orang kafir pun diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik, orang ahli dosa diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan Allah itu kasih sayang. Sayang kepada hambanya. Baik. Namun kepada hamba-hambanya yang khusus, kepada hamba-hamba pilihannya, Allah memberikan rizki yang khusus. Ilmu, ya, amal soleh yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, dan rizki yang halal. Rizki yang halal. Rizki yang haram diberikan kepada ya, itu mencakup kepada semua orang. Tapi rizki yang halal hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus. Nah, baik. Kalau memang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rizki kepada manusia, maka kewajiban bagi kita hanya mencari rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Al-Ankabut ayat 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu indallahi ar-rizqa." Mintalah rizki itu hanya kepada Allah semata. Fabtahu indallah, carilah kepada, mintalah kepada Allah ar-rizqa, rizki. Di sini perhatikan surat Al-Ankabut ini, fabtahu indallahi ar-rizqa, didahulukan dzarafnya. Mana dzarafnya? Indallah. Baru kemudian ar-rizqa. Allah enggak mengatakan fabtahu rizqa indallah. Enggak mendahulukan rizki terlebih dahulu.
Tetapi yang didahulukan adalah dzarafnya terlebih dahulu. Ya, fungsinya adalah lil hasr, untuk pembatasan. Artinya, kalau kalian minta rizki, mintalah hanya kepada Allah semata. Jangan kepada yang lain. Seperti banyak orang, ya, minta rizki, nggak punya anak, ya, mintanya kepada kuburan, ya, minta kekayaan, cari kepada jin, akhirnya bikin tumbal pesugihan atau kedukun dan sebagainya. Fabtahu indallahi rizq. Carilah rizki itu hanya kepada, mintalah rizki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki rizki. Ya, bukan makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan makhluk yang lainnya. Dukun, dia nggak bisa memberikan rizki. Banyak dukun yang kiri. Betul apa enggak? Seandainya dia bisa untuk memberikan rizki, tentunya dia nomor satu dia sendiri kaya. Banyak dukun, lihat aja rumahnya. Rumah apa? Rumahnya jelek. Kok kemudian kita minta kekayaan kepada dia? Kuburan dimintai. Ini enggak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki bila maunah, tanpa apa? Kesusahan. Ya, tanpa kesusahan. Ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada nih? Taib. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, ya, wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udhilal bahra. Wahai hambaku, seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk, baik manusia ataupun jin, baik yang dulu maupun yang terakhir, mereka semuanya bersatu di satu tempat. Lalu mereka semuanya memohon kepada saya, meminta kepada saya, lalu saya berikan semua permintaannya. Masing-masing saya berikan, saya penuhi permintaannya. Maka tidak berkurang kekayaan saya sedikit pun, kecuali seperti, ya, jarum yang dimasukkan ke lautan. Antum tahu ya, jarum antum celupkan ke air, kemudian bagi sini. Yang nyantol cuman berapa? Cuma sedikit kan? Satu tetes paling. Itu ibarat, ya, kekayaan Allah Subhanahu wa taala apabila diminta oleh semua makhluk, lalu Allah memenuhi permintaan mereka semuanya. Enggak berkurang sedikit pun. Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan lautan. Itu hanya perumpamaan. Ya, itu hanya perumpamaan saja yang menunjukkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, tidak perlu kita khawatir tentang rizki kita. Antum jangan terlalu bayangin entar nanti saya kalau jadi nyantri entar apa rizki saya. Alhamdulillah, antum di sini aja udah dapat rizki terus. Makan 3 kali sehari, tak bayar apa enggak bayar. Ya. Ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti, ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apa? Rizki kepada kita semuanya. La tastabti'ur rizqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian menganggap lambat rizki kalian. Fa innahu lan tamuta nafsun hatta yuwaffiyallahu rizqah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mati, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rizkinya. Enggak mungkin Allah mencabut nyawa kita sampai sempurna rizki kita. Jadi enggak perlu khawatir tentang rizki kita. Kalau semut aja bisa cari rizki, ngapain kita enggak sanggup? Ya, asalkan kita punya apa? Kemauan, tawakal yang kuat kepada Allah, iman yang mantap, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia tidak tahu. Ya, enggak mungkin manusia itu mati sampai sempurna rizkinya. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang syekh pernah cerita menunjukkan bahwasanya manusia itu enggak bakal mati kecuali telah sempurna rizkinya. Ada seorang terpeleset masuk sumur. Akhirnya dia pun ditolong, dikeluarkan dari sumur tersebut. Alhamdulillah masih hidup. Kemudian dia minta air, ngos-ngosan ya kan, habis dari sumur. Taib. Setelah dari sumur, kemudian ditanya, kok bisa jatuh toh mas tadi? Iya saya bisa, tadi itu begini loh, gini jatuh lagi, mati. Rizkinya apa dia berarti? Minum. Rizkinya minum tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan dia kecuali sudah lengkap rizkinya. Yaitu apa? Dapat minum. Diselamatkan, dapat minum, sudah sempurna rizkinya, udah mati. Subhanallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.